إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف. Pasal yang keempat, bado menyatukan perut. Ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut karena beberapa faedah yang bangsa agamu dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Adapun faedah atau guna faedahnya yang bangsa agamu, maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani yang dengan dia mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Yang keempat, Tuhan jadikan kita ada perut, itu ada gunanya, itu guna tentang urusan agama, atau guna tentang urusan akhirat. Dia adapun guna yang bangsa agama, perut itu membantu anggota badan kita, bantu, nulung atau menjadikan makanan atau ngiling makanan supaya menjadi darah atau supaya jadi air mani. Air mani itu tadi untuk menciptakan anak-anak yang ada di dunia. Maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung dan limpo dan paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah daripada menunaikan segala ibadah. Jadi kalau perut elok, berarti masalah, maka anggota yang lain tidak masalah kok. Jantung elok, menurut ilmu kedokterannya kan berasal dari pencernaan.
kerusakan atau penyakit-penyakit yang lain. Kalau perut bermasalah, bermasalah lah kalau itu. Jadi dari anggota perut atau dari si perut itu menyelamatkan serangan-serangan penyakit anggota badan yang lain. Kalau perut bermasalah, beribadah payah juga. Dengan sempurna dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, guna perut tentang urusan dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Kalau bangsa dunia guna perut itu untuk kita bisa bersedap-sedap tentang segala makanan yang ada, sedap-sedap tentang minuman yang ada, dan berhubungan suami istri jima. Karena ketiga-tiganya itu adalah pada ketika sehat perut. Nah, kalau perut bermasalah, temakan makanan kau sakit perut, tidak boleh salah makan sakit perut. Nah, itu tidak bisa kita bernikmat-nikmat, enak-enakan tentang makanan. Tidak boleh salah makan, perut sakit. Begitu juga tidak boleh salah minum, perut bermasalah. Nah, kalau perut itulah bermasalah, makanan itu tidak tinggi yang terasa sedap, karena kita takut berpantang terus. Nah, minuman begitu juga. Tapi kalau pencernaan atau isi perut kita elok, makan apa pun tidak masalah, minum apa pun tidak masalah, sehingga baru enak berhubungan suami istri. Kalau sakit perut bermasalah, nah itu segala tidak ada hebat untuk bersenang-senang. Karena ketiga-tiganya itu adalah pada ketika sehat perut baru enak. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu memeliharanya daripada makanan yang haram dan yang subhat. Jadi cara kita bersyukur dengan perut kita yang elok gini nah itu kita jangan isi perut kita itu dengan yang haram atau dengan yang subhat. Kenapa kita harus syukur? Karena perut kita nanti masalah, masih nerima lah kalau lagi makan. Minuman macam tu juga. Kalau perut lah bermasalah, makan itu segala dah elok lagi. Dia orang kamain enak, dia orang kamain elok untuk perut, untuk badan, untuk kesehatan. Dia awak dia jadi penyakit. Itu kalau perut kita bermasalah. Kalau perut kita elok lah macam gini tak masalah, makan apa pun laju, tak sakit perut dah, minum apa pun laju. Nah, itu wajiblah kita mensyukur. Kenapa? Kalau perut bermasalah, jangankan nak urusan agama, urusan dunia pun kita tak ada bisa lagi, tak menikmatnya. Jauh sekali kita beribadah kan. Urusan dunia kita tak selera lagi, gara-gara sakit perut anak. Dan juga jangan isi dengan makanan yang subhat. Subhat itu ragu, apa haram, apa halal. Tanya orang tak boleh tahu jawabnya, ragu. Nah, maka barang yang meragukan itu sama dengan yang haram kelasnya kan. Karena ketika kita ragu, itu mendekati kepada haram. Dapat barang anyut. Barangkali orang mencari apa? Nah, kita merasa rezeki itu. Padahal itu subhat. Maksud kita rezeki kan. Orang nurunnya apa? Awak mau naik sampai kilahan ada pesuah lah dia. Ah, itu barang subhat tu. Kalau lah jelas kita orang nurunnya punya subhat ni namanya haram lah. Karena kita tahu lah ada punya orang kan. Memang kita letak bawa naik, dia nak gina maliknya mungkin. Ya kalau jenis buah-buah anyut tu kan barangkali tak ada diturun orangnya lah.
Macam barang-barang yang lebih berharga dari itu turutnya tapo. Nah, ketika kita tahu bahwa orang nyari barang yang kita bawa itu bukan subhan lagi namanya, haram. Tidak nak baliknya kan? Subhan itu ragu. Kalau tidak ragu, jangan subhan namanya. Pasti ada jawabnya, halal apa haram. Yang nama subhan itu ragu. Kalau awak jelaslah haram, jangan disebut ragu. Kalau jelaslah halal, jangan disebut ragu. Cuman yang subhan itu jarang kita tidak tahu. Ini kok yang nama ilmu itu tersebar luas, tahulah yang mana yang haram dan mana yang halal. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada diyakinkan akan haramnya, itu yang nama subhan. Tidak yakin apa halal, tahu tidak yakin gitu apa haram. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Cara mensyukur ini melihara daripada bersangatan kenyang. Itu kok kalau tidak kenyang, galau tidak selera. Mak urusan dunia tidak selera, urusan akhirat apa lagi? Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat. Karena tiga perkara. Kenapa dipelihara daripada yang haram atau dari yang syubhat? Karena alasnya ada tiga perkara. Pertama, karena takut daripada siksa api neraka. Telah berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Artinya bahwasanya sekalian mereka yang makan mereka harta anak yatim karena zalim, hanya sonya makan mereka itu dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Jadi sekali sebut harta anak yatim. Anak yatim itu pada dasarnya banyak hartanya. Cuman karena kita kok tidak mengerti dengan urusan agama, sehingga anak yatim itu semacam anak yang terlantar. Padahal ada hak-hak anak yatim itu di antara kita-kita. Maka disebutkan Quran gua ada harta anak yatim. Kita gua berkewajiban galau-galau sebenarnya untuk memberikan harta kita itu ke anak yatim. Titip kepada orang yang meloy itu. Dalil kau nunjukkan orang yang meloy itu makan titipan orang-orang tadi. Anak yatim itu kalau dalam agama disuruh beradokan. Artinya apa? Gegalo disuruh nyumbang untuk mantu. Nah, jadi maksud yang disebut makan harta anak yatim, orang yang meloy anak yatim itu kan dia tukang megang duit itu. Nah, dia sebebas yang ngono kaya. Itu kisah dulu. Memang punya harta dia. Itu kalau harta yang diberikan oleh orang-orang ke orang yang meloy. Ada juga anak yatim itu berasal dari orang kaya. Orang tua kaya mati kedua, tentu harta dia banyak. Sebenarnya itu keperluan untuk anak yatim. Nah, orang yang meloy berada-ladas. Nah, itu namanya makan harta yang haram. Nah, harta anak yatim itu jangan nak kita gunakan untuk diri kita,
Bahkan kita pun disuruh untuk membantunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam surga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Ada daging kita yang tumbuh daripada makanan yang haram. Isu di mana yang jadi itu yang disama api neraka. Mana yang dari halal tidak ada sama kan? So kita tahulah kalau sama kan galau haram galau biasa kita kan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru aula bihi. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqas syubahati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Artinya maka barang siapa memelihara dirinya daripada segala yang subhat, maka sungguhnya telah menuntut bersembah ia akan agamanya dan dirinya. Maka menuntut ia bersih akan agamanya dan dirinya. Artinya siapa yang melihara daripada yang subhat, berarti secara tidak langsung dia sudah membersihkan diri dia atau membersihkan agamanya. Yang kedua, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang subhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Orang yang banyak makan yang subhat atau makanan yang haram itu tak hidayah tentang urusan ibadah. Hidayah tentang urusan ibadah itu tak bakalan jadi elok ibadahnya, tak bakalan jadi ringan dia beribadah. Kenapa? Barang tu barang tak suci kan? Karena tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kotoran. Sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang subhat. Artinya beribadah itu nak suci. Suci zahirnya yaitu daripada makanan kita, dan suci batin gitu. Suci batin itu ya, nak ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Jadi kalau ada salah satu zahir dan batin kita yang tak suci, itu secara kasarnya ibadah kita tu tak ada terima Tuhan. Ibadah itu nak bersih. Sama lah kita nak semayang, tentu badan kita bersih dulu, anggota badan kita, pakaian kita itu secara zahir. Secara batin kita bersiap dengan keikhlasnya. Kalau tak terima Tuhan, benar jelas aturnya macam tu kan. Yang ketiga, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang subhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan dia, niscaya tiada diterima daripadanya. Orang yang makan yang haram itu dia tidak ada kekuatan untuk mengerjakan kebaikan, jadi lemah. Karena apa? Pertolongan hidayahnya tak mereka tidak nak dekat. Maka kalaupun dapat dia mengerjakan yang baik, dipaksa-paksa punya, itu tidak diterima Tuhan. Dan tiada ada baginya melainkan penakjub.
Jadi kalaupun dia dapat ngerjaunya, tidak dapat pahala itu, melainkan cuma litak ya, penat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru, wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u waz-zama'u." Artinya beberapa banyak daripada yang sembahyang malam tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjago, dan berapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melainkan lapar. Itu dikarenakan aturan di dalam agamanya tidak dijalankan dia semayang lah, cuma dalam keadaan tidak ada suci, tidak suci zuhirnya ya, karena dia makan yang haram, kemudian tidak suci batinnya karena dia boleh ibadah ada ikhlas. Ibadah ikhlas itu artinya bersih, bersih hati kita daripada memandang selain daripada Tuhan. Itu maksud ikhlas kan. Artinya ketika kita semayang, tentu kita persiapkan dulu hati kita. Oh, kita tengok yang nyatikan semayang itu Tuhan, yang muat kita nak itu Tuhan. Kalau lah macam tu ikhlas namanya. Kalau ngarapkan pahala, yang penting pandangan kita ni betul secara ketauhidnya ya. Kalau tentu tanpa halau itu memang ada anjurannya nih. Memang kita boleh diserunya lah apa halau. Kenyok orang apa halau tidak ikhlasnya, ikhlas. Itu adanya lah hadisnya, adanya lah firmannya. Ada pula yang mengatakan orang yang apa halau tidak ikhlas. Ya di situ. Pahala itu nyongal Tuhan ya tuh. Maksud hadis tadi, kalau makan yang haram lah juga, makan yang subhat lah juga, sementara awak semayang malam rajin main sunnah, poso rajin loh, galau yang rajin, semayang rajin, poso rajin, ngerjokan yang tak elok rajin. Itu yang maksud ada diterima dia. Dan dahago, cuma dapat lapar dan dahago kalau puasa macam tu. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salata amri'in fi jawfihi haram. Artinya tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Itu dalilnya. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya soalnya dituntut daripada menjauhkannya karena beberapa perkara. Kenyang ini boleh, tidak ada haram dah. Cuman kenapa dianjurkan supaya jangan kenyang? Kita kok kalau tidak kenyang, telah pula kerja. Kalau bergunanya dengan kenyang ni, tidak masalah. Memang kalau kenyang kok nganggu, mun sudah kenyang di kantuk, ya telah ibadah. Nah itu yang maksud tu. Kalau kenyang di bergunanya lah, boleh kenyang tu. Cuma kebiasaannya kenyang tu ya tidak yogi untuk beribadah. Kita tak ada kenyang, cuma kita tak nak kerja buatnya, jangan, tak boleh elok.
Apa tujuan supaya jangan mengkenyangkan perut tadi? Pertama, karena bahwasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Nah, itu pasti. Keras hati itu kita kok tidak nak amat nak mau kebaikan. Contoh tak nak mau kebaikan itu, kalau kita salah, ditegur kita tak ada apa, ada merasa salah tak? Gerak hati entah, itu namanya keras hati. Salah satu contoh keras hati. Atau kita kok datik gairahnya lah untuk beribadah. Umur semakin lama semakin tua, cuman gairah beribadah datik. Nah, itu nunjukkan salah satu bukti hati kita keras. Maha hayalnya lah datik. Kalau maha hayal urusan dunia, semakin tua semakin jadi. Nah, itu nunjukkan hati kita keras. Tanda weh. Kalau orang dunia gairah, orang Amerika, awak ada lagi karena dia lama, nak tukar, itu gairah. Kau terfikir nak mai semayang punya detik, itu kacau juga buat kan? Itu sesungguhnya kita tu keras namanya. Yang kedua, bahwasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota, pada yang sio-sio dan pada kejahatan. Banyak makan itu mengerakkan anggota badan kita kepada gawe yang sio-sio, gawe nak ibadah kan, itu sio-sio. Nak bersenang-senang, nak berenak-enak. Soal kalau tidak ada kenyang perut, kita tu tak nak kau ngojo kena baik-baik, detik semangat. Kalau kenyang tidak. Yang ketiga, ada membanyakkan makan itu membinasakan kecerdikan dan kepintaran. Dan sebab bagi sedikit paham dan pengetahuan. Kalau orang banyak makan tuh, kecerdiknya hilang, kepintarnya hilang. Dia ada berpikir amat lagi kan, apalagi tiduran lah. Kalau orang banyak kurang makan tuh, pikirnya agak cerdas sedikit, kepintar sedikit. Kalau orang ngatakan orang merokok tu, terbuka pikirannya ada rokoknya. Kebiasaannya orang banyak merokok tu, pada merokok tu kurang makan. Situ yang buat dia cerdas tu. Memang kalau orang merokok makannya pada dia ada cerdas tak tu. Salah orang katakan rokok dia mak dia cerdas, dia biasa kurang makan ya. Ni ada rokok je dia. Orang ngopi tu dia makannya lah kurang. Dan yang keempat, bahwasanya banyak makan itu sebab bagi sedikit ibadah. Kalau banyak makan, dah tu lagi nak ibadah. Duduk tu dah gila lama. Bentangan tu. Jangan salah, orang di pesantren tu kenyok. Tujuan guru tu nak ngemat duit nyok makan tu. Sebab ada aturan agama ni. Sampai dilarang kita dengan tak makan. Guru tu nak menjalankan torekoh tu kan, aturan agama tu. Kita pun tak boleh kita.
kirimi makanan tu. Padahal tujuan guru itu. Karena bahwasanya manusia itu apabila membanyakkan ia akan makan, niscaya berat badannya dan mengantuk matanya. Dan yang kelima, bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi ketiadaan sedap mengerjakan ibadah. Kau pasti kalau ya. Kalau lah banyak makan, kita tuh tidak ada semangat gina beribadah. Bukti ya kalau bulan puasa tu, dia penuh lah perut tu dari sudah maghrib tu. Dan nak kita awal, jangan pula ada isi pula. Maksud di situ jangan kenyang, tidak ada makan sama sekali. Kalau tidak ada nyala makan di bubuko ni, itu dah nak gol ada tu, yang tahu apalagi tak dengan gelapo. Jangan kenyang amat supaya ringan kan. Yang keenam, bahwasanya pada membanyakkan makan itu ditakuti jatuh kepada yang haram dan yang subhat. Ini segala ada. Kalau yang masuk kan, benda banyak. Adalah tepun yang haram, ada tepun yang subhat. Kalau kita kumpulkan. Alamu dah ada makan ikan nyelam kayak tu, kalau nyelam luka orang bawa naik. Dan yang ketujuh, bahwasanya padanya menyusahkan hati dan mempenatkan atau meletakkan badan pada mencarinya dan menyediakannya dan memakannya dan melepaskan daripada mudaratnya. Kok pasti juga, pastilah kalau yang ketujuh kok nyusahkan hati, nak ngakali makanan berbanyak tu. Macam mana cara dah tu letak pula badan kita nyari ya, ngumpul kan ngado kan nah kegili tak lah pula habis kena makan. Dan yang kedelapan, bahwasanya membanyakkan makan itu sebab bagi bersangatan sakit mati. Kalau makan tu enak terus, kenyang terus, itu kaki kerasanya lah mati tu nanggungnya. Karena kita tu hebat terus, enak terus. Jadi kalau orang yang kurang enak ini pemakanan dia tu kurang kenyang ya, ketika mati tidak terasa aman, awak tu lah nanggung lah kan. Karena kesakitan dan kesusahan mati itu sekedar kesedapan dunia. Jadi orang yang terasa nian dengan kesusahan atau kesakitan mati itu karena dia tu enak, hebat di atas dunia tu. Kalau dia lah ada begitu hebatnya, tak begitu enaknya, ketika mati tak berapa rasa macam kan, awak biasa. Apa lagi? Umai lo, duit banyak, makan, pada galoi lah. Itu takutnya dia nak mati tu kan. Kalau kita tidak ada, kalau perlu mati je lah, malah segala detik kan. Iya tu lah, kalau segala detik tu rasa mati lah rasa. Ya. Jadi kalau kita tak ada pula bionya enak,
kesusahan mati itu tak begitu terasa. Tujuannya kan. Yang ke-9 bahwasanya pada mengurangkan padanya mengurangkan pahala akhirat. 9 itu jelas mengurangkan pahala akhirat. Macam mana nak pahala akhirat banyak, beribadah berjarang, pastilah kan. Dan yang ke-10 bahwasanya padanya hisab pada hari kiamat. Banyak hisab nih. Tanyakan segala apa yang kita makan, dari mana, macam mana cara dapatnya. Kalau dikit yang kita makan, dikit lah pertanyaannya. Apalagi datik yang dimakan, datik yang ditanyakan. Sehari poso, sehari makan. Sehari poso, sehari makan. Berarti umur 30 tahun, potong 15 tahun cuma yang ditanyakan. Nah, sehari poso, sehari makan, sehari poso, sehari makan kan? 15 tahun cuma yang ditanyakan. Kalau poso hana, arti pertanyaannya dikit lah. Makan di sahur dengan buka lah. Telah menyebutkan akan 10 perkara ini oleh Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Telah datang beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mencelo akan kenyang. Setengah daripadanya, al-mu'minu ya'kulu fi ma'din wahidin wal kafiru fi sab'atin am'adin. Hasba bnu adama luqaimatun yuqimna sulbahu ingkana wala budda fahaqqahu thulutha lit-ta'ami wa thuluthun lis-syarabi wa thuluthun lin-nafsi. Artinya bermula orang yang sempurna iman makan ia pada satu perut, dan orang yang kafir makan ia pada 7 perut. Memadai akan anak cucu Adam beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Jika ada ia menuntut tambah dan tak dapat tiada daripada menambah, maka sepatutnya sepertiga bagi makanan dan sepertiga bagi minuman, sepertiga bagi mengeluarkan nafas. Kalau dah dapat idak, kita harus makan. Nah, itu diatur be. Jangan galau isi makanan. Buat sepertiga barang yang bukan dari air, sepertiganya minuman. Nah, sepertiganya kena kita bernapas. Bab kalau dah ada kita bagi 3, bagi 2 be. Nah, itulah galak payah bernapas kekenyangan. Nah, orang yang kesampahan tu dia ada bagi 3 isi perutnya, 2 cuma nih air dengan makanan. Dah kesampahan, napas sudah ada bisa lewat. Nah, jadi kalau tidak dapat idak, kita harus makan tergak nih kan. Nah, buat sepertiga kena makanan, sepertiga kena air, nah, sepertiga kena angin, kena bernapas. Sebab kalau tidak bernapas kita mati. Nah, guna Tuhan yang hidup lagi berarti. Kena nyari nafas kan. Wallahu ta'ala alamu. Faslun yang kelima pada menyatakan rajin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اهدنا يا هادي، خبر لنا يا خبير، بين لنا يا مبين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.